Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4. Salah tingkah karena ucapannya. Arga berbicara lembut untuk meredam emosi lelaki itu. Cekalan tangan Pandu terlepas begitu saja. Lelaki itu beranjak bangkit dan melangkah lebar menuju ke dapur untuk memeriksa. Namun, baru saja sampai di pintu dapur, langkah lelaki itu terhenti dengan tatapan terpaku pada sosok gadis yang saat ini sedang makan dengan seekor kucing di sampingnya. Arga yang mengekor di belakang pun terkejut melihat pemandangan itu. Tatapan Pandu kepada Rasya terasa semakin dalam. Entah mengapa, lelaki itu merasakan ada perasaan aneh menyusup masuk ke hatinya. Kucing dengan bulu warna putih berpadu coklat tersebut turun dari meja dan mengendus kaki Rasya saat melihat keberadaan Pandu. Namun, gadis itu belum menyadari sama sekali. Rasya mengambil tulang ayam yang masih menyisakan sedikit daging, lalu menaruh di piring plastik yang terletak di samping piring miliknya. "Jackie, ayo makan, biar tubuhmu lebih berisi, tidak kurus seperti aku." Rasya berseloroh. Gadis itu mencoba menyuruh kucing tersebut kembali naik, tetapi Jackie hanya mengeong di bawah sana. Rasya yang melihat pun menjadi begitu heran. Dia segera bangkit, tetapi baru saja duduk tegap. Rasya terkejut saat melihat dua lelaki tampan sedang berdiri dan menatap penuh ke arahnya. "Mati kita, Jack, ketahuan Om Panu." Rasya bangkit berdiri dan membawa kucing itu dalam gendongannya. "Maaf ya, Om." Setelah mengucapkan itu, Rasya berlari menuju ke taman belakang dengan membawa piring plastik tempat makanan Jackie. Sedangkan piring yang berisi makanan miliknya justru tergeletak begitu saja di meja. Pandu yang melihat itu makin terheran-heran. "Kejar dia, dan suruh dia kembali ke sini, Ga." Perintah Pandu. Suara lelaki itu terdengar begitu tegas. "Tapi, Tuan, kejar dia, bawa dia ke sini, kalau tidak mau, seret saja." Suara Pandu terdengar meninggi. Mau tidak mau, Arga pun melangkah ke taman belakang untuk mencari gadis itu. Sementara Pandu sekarang beralih duduk di meja dapur dengan tangan yang terkepal erat menepuk meja itu dengan perlahan. Ruangan dapur yang biasanya menjadi tempat memasak, kini terasa seperti sebuah tempat persidangan bagi Rasya. Gadis itu berdiri menunduk dengan jemari yang saling meremas seperti seorang terdakwa. Sementara Pandu yang dalam posisi duduk, sedari tadi menatap lekat ke arah Rasya. "Mandilah, dan aku tunggu di sini. 10 menit, titah Pandu." Suara lelaki itu menggelegar memenuhi dapur. "Yang benar saja, Om. Mana ada mandi 10 menit. Om kira manusia itu kalau mandi seperti bebek?" Rasya sedikit sewot, namun saat melihat sorot mata Pandu yang menajam, gadis itu kembali menunduk dalam. "Dalam 10 menit kamu tidak kembali ke sini, maka aku akan memberi hukuman padamu. Terlambat sedetik saja aku akan menyuruhmu push up 10 kali. Petik 2. Ajay gile, kejam banget, Om." Rasya menggeleng tidak percaya. "Aku tidak peduli, Ga. Nyalakan stopwatch." Pandu beralih menatap Arga yang sudah menunduk mengiyakan. "Sudah mulai, Kak?" tanya Rasya saat Arga sudah memencet layar ponselnya. Arga tidak menyahut, hanya menunjukkan layar ponsel yang menampilkan stopwatch yang sudah mulai berjalan. "Ish, kalian ini suka banget zolim sama anak kecil," gerutu Rasya. Gadis itu berlari kencang menuju ke kamar yang selisih 2 ruang dari dapur.
Melihat rahasia yang seperti maling ketahuan masa, bibir Pandu tersenyum simpul. Namun, sesaat kemudian, senyum itu memudar tatkala Arga berdeham dengan alis naik turun menggoda. Hati jatuh cinta, Tuan. Arga menarik sebelah sudut bibir, tersenyum meledek kepada atasannya. Aku tidak akan jatuh cinta dengan gadis kecil apalagi tukang rusuh seperti dia. Bantah Pandu, jangan sampai Anda menjilat ludah Anda sendiri, Tuan. Kata Arga, diamlah, Ga, sudah berapa menit? Tanya Pandu, baru 3 menit, Tuan. Mendengar jawaban Arga, helaan napas panjang terdengar keluar dari mulut Pandu. Lelaki itu mengetuk jari di meja, dengan pandangan mengedar ke seluruh penjuru dapur yang tampak begitu rapi. Namun, saat tatapan matanya melihat kucing yang sudah berada di dalam kandang yang berada di sudut ruangan, tangan Pandu terkepal erat dengan gigi bergemerutuk. Arga menatap angka yang terus berputar, 1 menit lagi waktu habis. Pandu menatap ke arah pintu dapur. Tetapi sosok rahasia belum juga terlihat. Lelaki itu justru terlihat gelisah sendiri. Padahal dirinya yang sudah memberi hukuman kepada gadis itu. 10 detik lagi. Teriakan Pandu menggema di ruangan itu. Rahasia yang baru sampai di pintu dapur, semakin melajukan kakinya lebih cepat. Namun, gadis itu justru terjatuh karena tersandung kakinya sendiri. Pandu awalnya terkejut, tetapi saat melihat jubah mandi yang dikenakan rahasia tersinggap, sehingga menampilkan paha putih mulus gadis tersebut. Lelaki itu segera memalingkan wajah saat merasakan hawa di sekitarnya terasa memanas. Om, woi, tolongin, teriak rahasia menyadarkan Pandu. Tanpa menoleh, Pandu segera bangkit dan membantu rahasia bangkit berdiri. Kamu bisa sedikit waras tidak? Bisakah kamu keluar dengan memakai baju bukan handuk seperti ini? Omel Pandu. Rahasia tidak menyahut, hanya mencebikkan bibir tanda kesal. Yang enggak waras tuh kamu, Om. Ngapain juga nyuruh aku mandi dalam waktu 10 menit? Baru buka bra udah abis tuh waktu. Gerutu rahasia. Pakai bajumu, setelah ini kembali ke sini. Pandu memberi perintah, tetapi rahasia justru memutar bola mata malas. Aku capek, Om. Lagian nih, ya, kakiku kayaknya terkilir deh. Lapar juga. Rahasia berbicara seperti anak kecil. Pandu yang melihat pun menjadi begitu gemas. Kalau begitu makanlah sekarang, ganti baju nanti saja, ucap Pandu perlahan. Makasih banyak, Om. Kamu tampan deh, puji rahasia. Wajah Pandu terlihat merona merah. Tapi sayang udah nggak perjaka. Imbuhnya meledek. Kurap, pekik Pandu geram. Apa Om Panu salah? Om Panuan maksud aku. Rahasia menutup mulut merasa telah salah bicara. Ketika Pandu hendak membuka suara lagi, Rahasia segera menaruh telunjuknya di bibir Pandu yang membuat lelaki itu terdiam seketika. Aku lapar, Om. Mau makan? Jangan sampai aku pingsan dan Om bakal seneng ngasih napas buatan. Dengan santai, Rahasia berjalan melengang menuju ke meja dapur untuk memakan nasi yang belum dia sentuh sama sekali. Namun, belum juga satu suapan mendarat, Rahasia sudah meletakkan kembali sendoknya. Pandu yang melihat itu pun menjadi terheran. Kak Arga, di mana Jeki? Tanya Rahasia kepada Arga yang sedari tadi hanya diam. Kucing itu. Jeki, kenapa kamu memberi nama kucing itu Jeki? Pandu begitu sewot. Memang kenapa, Om? Bukannya bagus ya nama Jeki? Gadis cerewet itu,
gagal memakan nasinya. Dia itu kucing, bukan tukang bela diri. Harusnya namanya tidak sebagus itu. Kasih nama saja Paijo, Joko, atau Udin. Om, itu nama bapak aku kenapa disebut? Emangnya Om nggak takut kalau bapakku denger terus nyamperin ke sini? Rasya memangku wajah dengan kedua tangannya. Memang nama bapak kamu siapa? Tanya Pandu penasaran. Ish, kepo banget sih Om. Ngapain nanya? Jangan biar pas kita ijab nanti. Om udah tahu nama bapak ya? Tukas Rasya dengan alis naik turun dan senyum yang begitu meledek. Siapa yang mau nikah sama kamu, dasar narsis? Umpat Pandu. Halah, sok-sokan banget. Aku kasih tahu nih, Om. Nama bapak aku itu, Joko Saifuddin, panggilannya Paijo. Ingat baik-baik, jangan sampai lupa. Hafalin, biar pas ijab nanti. Berisik. Sela Pandu, lelaki itu berjalan meninggalkan dapur, tetapi saat sampai di ambang pintu, dia berbalik dan menatap Rasya dengan tajam. Gah, pastikan dia menghabiskan makanannya. Kalau tidak habis, maka gantung dia di Monas. Setelah memberi perintah, Pandu kembali berjalan meninggalkan dapur. Alah, laki-laki mah gitu, marah nggak jelas padahal ngasih perhatian. Gumam Rasya, dia menyuapkan nasi ke mulut, sedangkan Arga hanya menggeleng melihat mereka. Suasana di villa sudah tampak sepi. Pandu dan Arga sudah kembali ke kamar, sedangkan Rasya masih sibuk di depan televisi. Menonton acara lawak kesukaannya ditemani secangkir teh susu panas dan keripik singkong. Suara tawa Rasya terdengar menggelegar di ruangan itu. Pandu yang belum tertidur pun merasa begitu terganggu, dengan raut wajah yang terlihat begitu kesal. Lelaki itu keluar kamar dan hendak memarahi si perusuh kecil tersebut. Namun, ketika sampai di pintu menuju ke ruangan itu, tubuh Pandu terdiam melihat pemandangan yang membuat sudut bibirnya tertarik. Rasya sedang berjoget dengan lihai, menirukan gerakan di acara televisi. Pinggul digoyang dengan tangan seolah sedang memegang mic ala biduan dangdut sedang konser. Gadis itu terlihat begitu percaya diri dengan suara cemprengnya. Oh, mungkinkah diri ini bisa mengubah buih yang memutih menjadi permadani, seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Ais sedihnya, asek-asek jos, sogok, tak sogok, Pandu terkekeh melihat gadis itu terus saja berjoget mengikuti irama musik koplo yang menggema di sana. Rasya terlihat begitu menggemaskan baginya. Emak, aku pengen kawin. Teriak Rasya. Gadis itu berbalik seolah hendak memeluk sesuatu. Namun, gerakannya terhenti saat melihat Pandu sedang berdiri di ambang pintu dengan tangan terlipat di depan dada. Karena tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya yang terkejut, akhirnya pantat Rasya mendarat bebas di atas keramik putih tulang yang barusan dia injak. Melihat Rasya yang merintih, Pandu melangkah lebar mendekati gadis itu. Bagaimana kamu bisa jatuh? Suara Pandu sedikit membentak. Ya elah, Om, bantuin napa? Jangan bentak-bentak, sakit nih pantat. Protes Rasya dengan satu tangan terulur. Pandu pun membantu perusuh itu berdiri. Sakit? Tanya Pandu dengan senyum meledek. Enggak, sahut Rasya ketus. Dia mematikan televisi lalu hendak kembali ke kamar. Namun, baru saja melewati tempat Pandu berdiri, ponsel Rasya terdengar berdering. Mengejutkan Pandu yang saat itu sedang melamun. Halo, Bu, apa? Bapak masuk rumah sakit? Suara Rasya terdengar memekik, tetapi beberapa detik selanjutnya, gadis itu berjalan pergi menuju ke taman belakang, meninggalkan Pandu begitu saja.
Namun, Rasya tidak menyadari kalau Pandu mengikut di belakangnya. Besok pagi Rasya usahakan pulang, Bu. Suara Rasya terdengar begitu lembut, berbeda saat sedang berdebat dengan Pandu. Iya, besok pagi Rasya pamit sama Mas Gatra. Enggak enak kalau izin lewat pesan doang. Mas Agus belum pulang? Rasya kembali terdiam, mendengar jawaban dari seberang. Ya udah, kalau gitu Rasya matikan dulu. Selamat malam, Bu. Rasya sayang kalian. Rasya menurunkan ponsel yang layarnya masih menyala. Dia menghela napas berat. Jujur, dia merasa begitu bingung saat ini karena dirinya belum gajian. Sedangkan dirinya tidak mungkin pulang tanpa membawa uang. Aku telepon Mas Gatra saja, deh. Rasya kembali menekan layar yang belum padam, mencari nomor Gatra dan menekan icon hijau. Sementara Pandu, sedari tadi hanya mengamati gadis itu dari ambang pintu. Selamat malam, Mas. Sapa Rasya saat panggilan itu terhubung. Ra, tumben sekali kamu meneleponku. Kamu kangen? Sahut Gatra dari seberang dengan menggoda. Ish, Mas Gatra suka banget godain aku. Bikin aku pengen salto aja. Raya terkekeh. Ada saja kamu. Ra, kapan kamu balik ke restoran? Belum tahu, Mas. Aku masih disuruh nemenin Om Panu berlibur. Nanti kalau udah pulang aku bakal kerja lagi di Gama. Aku tunggu, Ra. Jangan berbohong ya. Enggak, Mas. Tenang aja. Pandu yang mendengar perbincangan itu, tiba-tiba merasa begitu kesal. Ada rasa panas yang menjalar di hatinya. Bahkan tangan lelaki itu sampai terkepal erat. Pandu berbalik dan hendak pergi dari sana. Namun, ucapan Rasya yang baru masuk gendang telinganya, seketika menghentikan lelaki tersebut. Mas, boleh aku pinjam uang? Tidak banyak, 5 juta aja. Nanti Mas Gatra bisa potong gaji aku tiap bulan, cukup sisain buat bayar kontrakan aja. Suara Rasya yang begitu lirih, justru membuat hati Pandu terasa mencelos. Tubuh lelaki itu berbalik, lalu melangkah lebar dan merebut ponsel Rasya sehingga membuat gadis itu terlonjak. Om, bentak Rasya. Dia berusaha merebut ponsel yang kini sudah terangkat tinggi. Balikin ponsel aku, tidak akan. Pandu tetap berdiri dengan tenang, membiarkan Rasya terus melompat untuk mengambil ponselnya. Aku lagi enggak mau bercanda, Om. Balikin. Rasya memegang lutut dengan napas terengah, melihat Pandu yang masih saja mengangkat benda pipi itu. Rasya berjalan masuk dengan kaki menghentak-hentak. Namun, Pandu tidak peduli. Dia justru membuka menu di layar yang kebetulan belum terkunci. Pandu mengirimkan nomor yang bertuliskan Bunda ke nomor pribadi miliknya. Setelah itu dia menghapus pesan tersebut agar Rasya tidak mengetahui. Om Panu, pekik Rasya dari ambang pintu. Gadis itu putar balik karena ternyata Pandu tidak mengejarnya. Gadis itu melangkah lebar lalu merebut ponselnya dari tangan Pandu. Bersiaplah, besok pagi kita harus melakukan perjalanan jauh. Ucap Pandu dengan tenang. Dia berjalan melewati Rasya begitu saja. Kemana, Om? Rasya mengekor di belakang Pandu, berusaha mencari tahu. Namun, lelaki itu tidak membuka suara dan berjalan begitu saja menuju ke kamar. Om kenapa enggak jawab, sih, Sariawan? Tanya Rasya, tetapi Pandu tetap saja membisu. Pandu Nugraha Andaksa, panggil Rasya berteriak dengan tangan berkacak pinggang. Pandu menghentikan langkahnya lalu berbalik dan menatap Rasya dengan sangat tajam. Maaf ya, Om, aku mau balik kamar. Dada Om Panu. Rasya melambaikan tangan dengan cengengesan.
Jangan pergi, kamu harus membayar kelancanganmu. Hardik Pandu, langkahnya terus mendekati Rasya yang sedang mundur dengan perlahan. Ampuni hamba, Paduka Raja. Mohon maaf, hamba harus kabur. Ah, emak sakit. Pekik Rasya, gadis yang sudah berbalik dan hendak kabur itu, justru menabrak pintu dan pantatnya kembali menyentuh lantai. Lain kali kalau jalan mata dipakai jangan cuma dijadikan pajangan. Cibir lelaki yang saat ini sedang menahan tawa. Rasya tidak menjawab, hanya berjalan pergi meninggalkan Pandu. Cantik-cantik ceroboh. Makasih, Om, aku emang cantik. Pandu mengusap dada karena terkejut dengan Rasya yang tiba-tiba menyahut. Dan hanya kepala gadis itu yang menyembul dari balik tembok. Pandu berlari mendekati tempat Rasya, tetapi gadis itu sudah berlari kencang menuju ke kamarnya. Dasar, mobil yang dikendarai Arga sedari tadi terus melaju menyentuh aspal jalanan. Sudah hampir 1 jam berada dalam perjalanan, tetapi mobil tersebut belum ada tanda-tanda akan berhenti. Sedari tadi Rasya terus bertanya kemana tujuan mereka. Tetapi Pandu dan Arga mendadak seperti orang bisu. Tidak ada dari mereka yang menjawab sama sekali. Om, kok aku berasa lagi pulang kampung ya? Rasya menatap jalanan yang tidak asing baginya. Pandu masih tidak menjawab, hanya menoleh sekilas lalu kembali menatap ke depan. Ish, ganteng-ganteng kayak orang bisu. Gerutu Rasya. Pandu kembali menoleh, tetapi kali ini mata lelaki itu mendelik tajam. Rasya yang melihat tatapan mata Pandu, hanya menunjukkan 2 jari tanda damai. Ponsel Rasya tiba-tiba berdering, sebuah lagu dangdut koplo terdengar memecah keheningan di dalam mobil. Bahkan membuat Pandu sampai terlonjak. Dengan gerakan anggun, Rasya mengambil ponsel dari tas selempang kecil yang saat ini berada dalam pangkuannya. Bibir Rasya tersenyum semeringah saat melihat sebuah panggilan video dari 3 sahabatnya. Tanpa berpikir panjang, Rasya langsung menerima panggilan tersebut. Begitu ikon hijau telah tertekan, wajah ketiga sahabatnya yang saling berebutan terlihat memenuhi layar. Woi, ngapain rebutan gitu? Kayak lagi rebutan bantuan sembako aja kalian. Rasya tergelak, bahkan tawanya membuat telinga Pandu berdenging. Dengan raut wajah yang begitu kesal, lelaki itu mengusap telinganya. Kurap, elu di mana? Wah, lagi di mobil mewah nih anak. Zeti membuka suara, tetapi sesaat kemudian wajahnya terdorong mundur oleh Zahra. Jahat banget elu, Ra, enggak ajak-ajak kita, ucap Zahra. Nah iya bener, giliran seneng lupa sama kita, entar kalau sedih baru deh, nangis-nangis. Imbuh Margareta, woi, Suketi, Zainab, Markonah, diam, jangan berisik, om gue lagi tidur. Rasya mengarahkan ponselnya ke arah Pandu yang justru kembali menatap tajam padanya. Ya elah, om, muka judes amat. Rasya mengembalikan arah ponselnya. Pandu masih saja tidak membuka suara. Ra, lu sebenarnya mau kemana sih? Tanya Zeti. Meneketehe, gue aja cuma ngikut. Tapi yang gue lihat dan gue rasakan, ini jalan buat gue pulang kampung, deh. Pandangan mata Rasya kembali mengedar keluar jendela. Dalam hati, gadis itu membenarkan kalau firasatnya tidaklah salah. Pulang kampung? Tanya mereka bertiga kompak. Iya, bapak gue sakit. Rencana gue hari ini mau balik pakai travelnya Kang Asep yang ganteng 7 turunan. Tapi kalau pas tanjakan gantengnya hilang itu loh. Seloroh Rasya, gadis itu menutupi tawanya. Arga yang masih fokus dengan setir kemudinya pun
Tak kuasa menahan tawa mendengar ucapan rahasia yang terkesan belak-belakan. Tumben amat lu pulang kampung enggak pamit dulu sama kita. Kontrakan tanpa lu sepi, Ra. Bener, bagai sayur sop tanpa buntut, wortel dan seledri. Jangan pada ngomongin makanan, entar gue lapar malah repot. Gue dari tadi belum makan. Wajah Rasya tampak cemberut. Apa yang dikatakan gadis itu memang benar. Sejak keluar dari villa, mereka belum berhenti di rumah makan sama sekali. Jangan fitnah lu, Ra. Masa sih, Om Panumu pelit gitu? Ketiga gadis tersebut tidak ada yang percaya dengan ucapan Rasya. Beneran, deh, Su. Kok dimatiin sih, Om? Tanya Rasya heran karena Pandu tiba-tiba saja mematikan panggilan itu. Kamu berisik, aku mau tidur. Pandu berbicara dengan ketus. Gah, berhenti di restoran depan. Titah Pandu, mata lelaki itu terpejam dengan kepala bersandar. Emang aneh nih orang, katanya mau tidur, tapi minta berhenti di restoran. Ujar Rasya, gadis itu juga ikut bersandar dan menutupi mulutnya yang menguap. Baru saja Rasya hendak memejamkan mata, mobil tersebut berhenti di sebuah restoran dengan menu tradisional. Mata Pandu yang barusan terpejam, kembali terbuka lebar. Lelaki itu turun dari mobil tanpa menunggu Arga membukakan pintu untuknya. Rasya pun ikut turun dan berjalan di belakang Pandu bersama Arga. Ketika memasuki restoran tersebut, banyak pasang mata pengunjung terutama wanita yang menatap ke arah mereka. Wilayah restoran tersebut sudah memasuki pedesaan. Jadi, saat ada orang kota ke sana, sebagian dari mereka akan terpukau. Apalagi, Pandu dan Arga sama-sama tampan dengan kulit putih bersih. Ketiga orang itu duduk di meja nomor 5, seorang pelayan restoran datang dengan membawa buku menu. Rasya memutar bola mata malas saat melihat pelayan tersebut berjalan sembari membenarkan rambutnya. Genit, pikir gadis itu. Selamat datang. Silakan mau pesan apa? Tanya pelayan tersebut dengan suara yang dibuat manja. Dia meletakkan buku menu di depan Pandu. Lelaki itu membuka buku tersebut dan mencari makanan yang sekiranya bisa membangkitkan selera makannya. Anda mau pesan apa, Nona? Tanya Arga yang sedari tadi melihat Rasya hanya membuka buku menu di depannya. Padahal dirinya dan Pandu sudah memesan makanan. Sebentar, Mbak di sini ada oseng-oseng rempela ati? Tanya Rasya masih dengan fokus pada buku tersebut. Ada, Nona. Baiklah, aku pesan itu saja, tapi 2 porsi ya, Mbak. Minumnya jeruk panas aja. Rasya menatap pelayan yang tampak malas melayaninya. Baik, Nona, kalau begitu saya permisi. Pelayan itu sedikit membungkuk hormat dan hendak pergi dari sana, tetapi Rasya menahan langkahnya. Mbak, tolong itu kasih hati ayam ya, jangan hati saya karena hati saya udah milik dia seorang, dan tidak ada yang lain lagi. Petik 2. Rasya menunjuk Pandu yang saat ini sedang menatapnya tak percaya. Wajah pelayan tersebut mendadak masam. Ingat, Mbak, dia suami saya. Imbuh Rasya kali ini suaranya terdengar tegas. Baik, Nona. Pelayan tersebut terlihat sekali memaksakan senyumnya setelah kepergian pelayan itu. Rasya sibuk bermain ponsel seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan dia tidak menyadari kalau ada lelaki yang sedang salah tingkah karena ucapannya barusan. Hahaha, ada yang GR. Rasya tergelak keras. Ekor matanya melirik Pandu yang sekarang sudah terlihat kesal. Jangan marah, Om. Entar kerutan di wajah makin nambah loh. Ucap Rasya dengan tenang. Kamu, aku istri sahmu, hahaha.
Selarasia diiringi gelakan tawa yang begitu menggelegar. Setelah selesai dengan acara makan mereka, kini mobil yang dikendarai Arga kembali melaju menuju ke rumah sakit yang berada di wilayah kota. Namun, sebelum sampai di rumah sakit, Rasya meminta Arga untuk menghentikan mobilnya di depan sebuah toko emas. Kenapa berhenti di sini? Bersambung.